ini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Kita hanya bisa mengucapkan selamat jalan untuk mereka korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Tentu saja duka yang begitu mendalam dirasakan keluarga korban yang ditinggalkan. Begitu juga kami begitu berempati dan tentu saja kami mengucapkan turut berbelasungkawa bagi korban yang ditinggalkan. Dan di Heart to Heart pada malam hari ini kita akan mencari tahu tentunya sebenarnya apa yang terjadi, kemudian juga dari sudut pandang mantan pemain sepak bola dari Arema FC. Tapi kita sebelumnya akan saksikan terlebih dahulu rentetan kejadian dari tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu dalam tayangan berikut ini. Suasana berkabung masih menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang menyisakan pilu yang mendalam dan trauma bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Tak ada sepak bola yang seharga nyawa. Olahraga pemersatu bangsa justru mampu menghilangkan nyawa. Kapolri telah menetapkan 6 tersangka yang bertanggung jawab atas insiden di Stadion Kanjuruhan. Tak hanya Arema, satu dunia ikut berduka atas insiden ini. Together with FIFA and the global football community, all our thoughts and prayers are with the victims. Ungkapan haru dan bela sungkawa disampaikan oleh berbagai media internasional dan menarik perhatian. Mantan pemain Arema FC, Christian Gonzalez pun turut mengungkapkan rasa sedihnya atas kejadian ini. Lalu bagaimanakah tanggapan dari sang mantan pemain yang pernah bermain di Arema FC selama 5 musim ini? Selengkapnya, Christian Gonzalez akan mencurahkan isi hatinya hanya di Heart to Heart. Selamat malam, terima kasih banyak sudah hadir di Heart to Heart. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa karena bagaimanapun Christian Gonzalez bermain 5 musim di Arema ya. Pasti menyimpan cerita yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sudah seperti keluarga ya. Pasti. Christian Gonzalez ketika mendapatkan kabar tragedi di Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu, mendapat kabar pertama dari siapa? Pertama, waktu itu saya tidak bisa sampai lihat pertandingan karena saya waktu itu juga ikut main sama tim saya di Gresik. Lagi bertanding? Ya, lagi bertanding. Dan saya baru tahu pagi, anak saya, Marina Fernando, dia kasih tahu, tapi saya seperti nggak percaya ya, karena mungkin kadang-kadang kita 1 atau 2 tapi itu dia bilang hampir 125. Saya memang kaget dan komunikasi sama banyak teman dan memang benar seperti itu terjadi. Apa dalam pikiran seorang Christian Gonzalez pernah bermain 5 musim yang artinya 5 tahun di Arema ya, mendapat berita duka membuat siapapun pasti akan pilu melihatnya. What's on your mind? Ya waktu itu cuma saya dari rumah, istri saya datang nangis ya, karena saya di KPMI, tapi istri di supporter ya, karena juga banyak teman-teman jadi korban waktu itu juga. Jadi sampai dengan sekarang kedekatan bersama dengan supporter Mbak Eva Gonzalez justru dekat dengan supporter, dengan Aremania? Banyak korwil-korwil di Malang itu korwil ya, jadi ketua itu korwil-korwil. Setiap away saya selalu, udah kalau ngomong tentang itu udah nggak bisa. Saya telepon jam 4 pagi, saya udah nggak bisa lagi dengan ketua dari Ngantang, Bunda Herni, beliau ini disegani semua supporter. Dengan Ibu Angel, semua saya telepon semua. Ya, saya takut banget karena saya takut, saya SMS dulu. Kalau nggak dijawab berarti kan korban gitu kan.
saya takut gitu. Jadi ada beberapa, mungkin puluhan sahabat saya yang saya nggak telepon karena saya takut nggak dijawab. Nah 2 ini akhirnya dijawab. Saya telepon jam 4 pagi. Itu besok paginya. Kak Eva, Kak Eva, saya masih hidup Kak Eva. Mbak akhirnya orang baik, saya bilang gitu. Saya datang terlambat. Padahal ini orang tuh disegani semua di Malang. Saya lihat sendiri Kak, mayat bergelimpangan. Saya datang, saya untung terlambat. Dia korwil ngantang ketua. Biasanya dia nomor 1 datang di tengah. Bayangin, berarti beliau ini sangat sayang dengan keluarga saya. Banyak sekali, nggak bisa berkata-kata. Pokoknya ada juga orang tua namanya Bang Gintul dan Mbak Putri. Beliau tuh sampai salah satu tuh datang ke rumah saya untuk pengajian. Dalam 5 tahun kita pengajian di rumah, mereka datang 3 jam dari rumah. Hanya pengajian untuk Arema dan suami saya. Ya, dia bilang, Kak Eva, saya dilindungi Allah, saya masih bisa. Tapi anak-anak di sana sudah anak kecil-kecil yang seperti itu. Nggak bisa. Dia bilang, Kak Eva, kuatkan. Dia bilang, kuatkan kami Kak Eva dengan doa Kak Eva gitu. Kak Eva kapan datang gitu. Mereka teriak aja ke saya, Kak Eva gitu. Karena mereka deket, setiap away saya selalu kumpul untuk saya bagikan makanan. Dan mereka bilang, nggak tahu lagi Kak, sepak bola di Arema akan ada lagi atau enggak. Terus di lapangan ini, Sam, kalau bahasa Malang kan Sam itu Mas. Sam Gonzales penuh dengan prestasi, sekarang penuh dengan air mata, dengan nyawa-nyawa yang hilang. Kak Eva kita hancur gitu. Kira-kira apa hal yang bisa dilakukan oleh pemain sepak bola agar tidak terjadi misalnya kericuhan atau barangkali tragedi serupa seperti apa yang terjadi di Kanjuruhan? Ya mungkin misalnya kalau kita untuk nggak ada ricu atau untuk soporte, mungkin kalau kita bikin gol tidak terlalu nggak pakai selebrasi atau mungkin kalau di mana kita bikin gol ada tim soporte lawan, mungkin tidak terlalu ke sana, mungkin lebih jauh daripada provokasi. Menahan diri ya? Iya. Nggak usah provokasi. Menahan diri dalam selebrasi, tidak ada provokasi. Dan kemarin juga Fani sempat datang ke Malang ya? Betul, jadi kemarin aku sendiri datang ke Malang untuk bertemu juga dengan beberapa korban yang ada di tempat kejadian di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober di hari Sabtu kemarin, dan sempat berbincang-bincang juga sama dia, dan tentunya ada liputan dan juga obrolan yang sebentar lagi akan kalian lihat bersama-sama. Kita akan saksikan yang berikut ini. Cuaca mendung di Kota Malang cukup mewakili perasaan para korban, para saksi mata, dan juga para keluarga korban yang saat itu harus kehilangan nyawanya, kehilangan anggota keluarganya. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Di tempat saya berdiri ini, pada tanggal tersebut di malam hari, terjadi pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya, namun berujung duka. Sebanyak 130 lebih orang harus meregang nyawa di sini. Dan hari ini saya hadir di Malang khusus bertemu untuk para keluarga korban dan juga saksi mata untuk bercerita dari hati ke hati, tentunya di heart to heart. Perjalanan pertamaku di Malang adalah menemui ibu dari Farel dan Cahyo, kakak beradik yang tewas saat sedang menonton pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Ya, Sweet
Heart, sekarang saya sudah berada di rumah keluarga korban. Yang meninggal adalah kedua anak dari Ibu Bu Linda. Bu Linda dan Kakak Endah. Ya. Ini fotonya tadi ya, tadi kita Iya, sempat ngobrol-ngobrol juga. Yang Farel yang mana? Yang adiknya itu Farel. Oh ini Farel. Iya, ini masih TK, yang ini waktu kelas 1. Cahyo. Ini Cahyo. Oh, gitu. Tapi memang Farel sama Cahyo ini umur berapa? Ini kan fotonya masih SD ya Ibu? Iya, sekarang umur Farelnya 14. 14, Cahyonya umur 15. Oh, tapi memang udah suka bola dari dulu? Dari dulu pengen ya kan kakaknya dulu sering lihat di tribun gitu. Mungkin sekarang dia udah besar, pengen lihat sampai ngumpulin uang sakunya untuk beli tiket sendiri. Dua-duanya itu beli tiket sendiri Mbak, pakai uang sakunya, dia nggak pakai untuk jajan. Tanggal 16 itu dia udah izin lagi mau lihat Arema tanggal 1 gitu. Gak usah lah nak, pulangnya malam gitu, jauh gitu. Saya udah beli tiket Bu. Kamu uang dari mana? Uang sakuku tak kumpulin, udah beli tiket. Satu kali ini aja, nggak lihat lagi wes. Aku pengen gitu, sama teman-teman. Gini mau tak larang sekali lagi tuh kok anaknya terlalu pingin sampai dia ngumpulin uang saku sendiri. Jadi saya mau melarang lagi tuh nggak tega, ya wes Le, nanti hati-hati di jalan, nggak usah ngebut gitu. Nggak taunya tragedinya ada di dalam Mbak. Harapan saya itu dia pulang dengan selamat, adiknya selalu dijaga ya sama teman-temannya, kumpul. Kalau ada keributan nggak usah mendekat, iya Bu. Dia itu anaknya nurut Mbak. Itu sih yang saya sesalkan, kenapa mau biasanya itu saya larang itu nurut. Kok ini kayak lihat antusiasnya sampai ngumpulin uang sendiri, itu yang saya nggak tega mau larang lagi. Ayahnya juga gitu. Berarti pertama kali tahu kabar kalau Cahyo sama Farel ini udah nggak ada itu dari mana awalnya, Mbak? Saya ini Mbak, jam 2 itu saya kan terbangun dari tidur Mbak. Terus suami saya itu udah nggak bisa tidur jam 12. Anak saya kok belum pulang. Akhirnya saya terbangun lihat keadaan kayak gitu. Saya panik Mbak. Terus saya lihat WA-nya. Jam 1.45 itu dia masih online. Jadi saya tenang. Tenang. Terus jam 3 itu jam 2 mau saya telepon langsung, jangan, mungkin ada di jalan. Jadi saya urungkan untuk telepon. Setelah itu jam 3 saya telepon online lagi kan. Ternyata yang buka WA itu temannya. Langsung saya telepon gini, yo Cahyo sudah pulang Le, sudah pulang. Ternyata temannya yang jawab, Cahyonya sudah nggak ada, tak cari nggak ada, kemarin juga nggak ada. Terus yang tak bawa pulang ini HP-nya Farel sama HP-nya Cahyo sama motornya yang udah tak bawa pulang. Farel tak cari-cari udah nggak ada sama Cahyo gitu Mbak. Akhirnya saya langsung sama panik, langsung pergi ke Kanjuruhan. Tak cari di Kanjuruhan itu, di jalan-jalan itu nggak ada. Sedangkan di situ itu keadaannya sudah kayak gitu Mbak. Ya Allah, anak saya yang nggak tahu Kanjuruhan, baru pertama kali kesini, gimana rasanya ya, hancur saya Mbak. Saya langsung mulai ke rumah sakit ke IGD nggak ada. Saya menunggu, akhirnya capek. Saya dengan gimana ya, nggak ada sampai siang. Akhirnya jam 10-an itu ada kabar dari Wafa itu yang ada
jenazah yang belum ada identitasnya itu Belum teridentifikasi ya. Berarti ibu akhirnya dikabarin. Iya, Benar saya dikabarin, kemudian habis itu ibu kesana langsung. iya langsung ke sana menemukan anak saya yang satu, yang adiknya itu yang farel di sana. Terus saya tanya lagi, Pak, anak saya kurang satu, anak saya dua yang nggak ada kakaknya gitu, dan Cahyonya ada di rumah sakit Gondang Legi, rumah sakit Islam di sana. Ibu, gimana akhirnya perasaan ibu, reaksi ibu pada saat ibu melihat kedua anak ibu udah nggak bernyawa gitu di depan mata ibu? Saya udah nggak bisa berkata-kata, Mbak, pulang saya. Tentunya udah sehat, senang, mau lihat Arema. Pulang-pulangnya dua-duanya udah nggak ada. Kemana-kemana selalu dia itu berdua. Selalu ada kakak, biarpun sama teman-temannya itu dia selalu sama adiknya, sama kakaknya. Sampai meninggal pun dia tetap mungkin di sana, mungkin sama-sama mencari kakaknya, adiknya. Kalau ibu berkenan, waktu lihat jasadnya gimana, Bu? Kalau Farel itu masih utuh, Mbak, untuk muka masih utuh, tapi yang memar itu di dada, perut sama di punggung, ada luka sedikit di punggung. Gak tahu kebentur apa mungkin ya, Mbak ya. Kalau Cahyo itu udah lebam semua sampai sini tuh biru-biru semua, terus sama dada-dada semua. Tapi kalau untuk kaki-kaki kayak yang patah-patah itu enggak, dia mungkin keinjak-injak gitu, Pak. Pingsan keinjak. Tapi ibu sempat ngobrol nggak sama siapa gitu yang teman-temannya atau ada yang lihat Farel saat dia masih hidup sama Cahyo gimana? Dia masih sempat lari ke atas, terus turun lagi, dia lari ke atas, itu masih sama-sama. Waktu terakhir yang ada gas air mata itu udah berpisah. Berarti ini foto Farel dan juga foto Cahyo ya? Iya. Ibu kalau aja bisa ngobrol sama mereka sekarang, apa yang mau ibu sampaikan ke mereka Iya. berdua? Mungkin Boleh dipegang? kamu sekarang udah tenang di sana. Bapak sama Ibu udah ikhlas, nah. Kita akan selalu mendoakan kamu. Mulai dari masih ada di dunia sampai di akhirat, kamu tetap bersama-sama. Menunggu Bapak sama Ibu kamu di sana, nah. Berdoa mudah-mudahan Farel dan juga Cahyo diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekeluarga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, walaupun aku tahu itu bukan hal yang mudah sekarang ini. Tapi terima kasih sekali lagi udah mau cerita sama kita semua, dan kita berharap juga ini menjadi kejadian terakhir di persepak bolaan, tidak lagi ada yang dikorbankan nyawanya. Setelah dari rumah Ibu Linda, aku masih akan menyambangi rumah korban lainnya. Banyak cerita pilu dari para korban dan juga keluarga. Sweetheart, saksikan sesaat lagi.